Sobat Millennials, nah kali ini saya ingin membahas sebuah materi yang memang sudah menjadi aturan protokol kesehatan dalam menangani pandemi COVID-19. Judulnya bisa kalian baca di awal ya. Nah teman-teman, di sini saya ingin membahas karena memang social distancing dan budaya kita itu merupakan dua hal yang berbeda sih. Pembatasan sosial dihadapkan dengan budaya kita saat ini. Dan apa solusi yang tepat agar budaya kita dengan pembatasan sosial atau social distancing itu berjalan beriringan dalam menangani pandemi COVID-19? Oke, kalian pada penasaran nggak? Kalau kalian pada penasaran, stay tune ya videonya sampai habis. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa manusia merupakan homo sosial, tidak bisa hidup sendiri melainkan harus dengan bantuan orang lain, menuntut adanya hubungan sosial dengan orang lain. Teman-teman, ditambah pula masyarakat Indonesia merupakan masyarakat yang terkenal dengan budaya sosialnya yang tinggi. Kita bisa melihat dengan keberagaman etik yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Dan menurut data dari Badan Pusat Statistik pada tahun 2010, Indonesia memiliki 1.340 etnik di dalamnya. Social distancing merupakan masalah bagi kita semua karena memang seluruh aktivitas kita melibatkan kerumunan dari kegiatan-kegiatan sosial, ada hubungan sosial di dalamnya. Teman-teman, apalagi di zaman seperti sekarang ini, yaitu zaman yang semakin maju, membutuhkan bangunan relasi sosial yang lebih luas pula untuk kemajuan diri kita. COVID-19 selain berdampak pada keadaan psikologis kita karena memang kita merasa cemas dan gelisah akan hadirnya COVID-19 ini yang menyerang seluruh masyarakat di berbagai belahan dunia, ditambah pula budaya kita yang memang memiliki relasi sosial yang baik harus dibatasi karena memang mencegah penularan COVID-19 ini. Padahal dalam kondisi yang tertekan seperti sekarang ini, kita cemas dan gelisah, kita membutuhkan orang lain untuk mendampingi kita, untuk mensupport, untuk bersama-sama menghadapi pandemi COVID-19 ini. Tetapi ruang gerak sosial kita dibatasi. Maka dari itu, permasalahan ini menjadi penting yang harus diperhatikan dan dicari solusinya bersama-sama untuk bisa menangani pandemi COVID-19 ini dalam hal social distancing, untuk bisa mengukur seberapa besar jarak yang memang perlu kita batasi atau kegiatan-kegiatan yang perlu kita batasi dalam mencegah COVID-19 ini. Memang supaya kita juga tidak terlalu dibatasi dalam kehidupan sosialnya, karena itu penting karena budaya kita termasuk budaya yang memiliki jiwa sosial yang tinggi. Dan hal inilah yang mendasari adanya konsep physical distancing, di mana kita hanya berjarak fisik kita saja, tetapi kita masih bisa melakukan interaksi dengan orang lain dengan mengikuti prosedur dari kesehatan untuk bisa menjaga jarak. Menurut anjuran dari peneliti kesehatan bahwa kita harus menjaga jarak yaitu sejauh 2-3 meter sehingga kita masih bisa melakukan interaksi sosial dengan orang lain. Kalaupun memang jumlah interaksi tersebut dibatasi, orang menjadi masalah buat kita karena memang hanya fisik saja yang dibatasi, bukan kegiatan sosialnya. Karena memang jika berlarut-larut kegiatan sosial dibatasi itu akan berdampak sangat serius bagi perekonomian kita, bagi kegiatan sosial kita yang selama ini kita lakukan seperti biasanya, dan juga berdampak pada psikologi jiwa kita karena memang kita merasa sendiri, tidak bisa berkomunikasi atau berinteraksi dengan yang lain, teman-teman. Lalu yang kedua adalah kita harus bisa memanfaatkan teknologi yang ada. Kita masih bisa berinteraksi secara tidak langsung dengan orang lain tanpa harus bertemu, belajar dari memanfaatkan teknologi dan dalam jaringan, bekerja juga menggunakan teknologi.
Dan yang ketiga adalah kita harus bisa melibatkan diri kita dalam penanganan COVID-19 ini, yaitu saling mengingatkan kepada orang lain untuk bisa mengikuti protokol kesehatan dan membantu orang lain yang memang terdampak dari pandemi COVID-19 ini. Lalu yang keempat adalah pemerintah harus bisa membangun kepercayaan kepada masyarakat, yaitu dengan membuat sebuah kebijakan publik untuk bisa mengatasi pandemi COVID-19 ini dan membuat suatu aturan yang tidak tumpang tindih sehingga memang tidak mencederai hak-hak masyarakat, dan juga harus bisa memiliki cara-cara dan metode yang tepat yang bisa diterima oleh masyarakat dalam penanganan COVID-19 ini. Jangan lupa like and subscribe.